Hai, balik lagi di channel YouTube gua. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini sesuai judulnya kalian juga udah pasti tahu. Di sini gue mau ngebahas tentang apa. Dan ini lagi naik lagi rame lagi. Ya, jadi kalau kalian cek sebelumnya sebenarnya gue udah pernah bikin videonya itu sekitar 3 bulan yang lalu ya. Tepatnya di bulan Oktober tanggal 17 nih ya. Tentang Essel Group ya, trading. Yang di sini pun gue bilang mirip ROBD. Waktu zaman-zamannya ROBD lagi naik-naiknya. Terus Redford juga ya. Dan gue udah lama nggak nyari tahu, nggak ngecek. Terus bahkan sesama teman YouTuber gue nih udah pada bikin video juga. Terutama Bang Anggi yang ngingetin gitu ya. Makasih Bang Anggi. Dan sebelumnya memang udah pengen bikin videonya. Karena tiba-tiba yang komentar di video gue tuh kok banyak banget gitu ya. Ngomongin tentang Essel Group. Ada yang ngasih komentar baik untuk video gue. Ataupun ada juga yang ngasih komentar negatif dari video gue. Kan jadi, oh lagi mulai lagi nih ngetrend gitu ya, bela-belain mati-matian trading abal-abal, trading skema ponzi gitu ya, terus ujungnya kabur. Terus kalau enggak ya klarifikasi, minta maaf, pura-pura jadi korban. Dan kenampakannya memang seperti ini. Dan menurut gue nggak terlalu banyak perubahan, tapi sesuai video gue sebelumnya yang bahas Essel Group nih ya, kalau kalian lihat itu ya mirip-mirip sama Redford, jual koin gak jelas atau token gak jelas, terus juga ngasih keuntungan yang stabil lah, keuntungan yang pasti, dan kalian dijanjikan kekayaan, profit terus menerus. Padahal kalau trading tuh kan ya kadang trading profesional aja amsyong gitu kan, salah ambil posisi, tapi di sini enggak, kalian bakal dijamin terus menerus keuntungannya 3-8% per hari loh. Per hari ya. Kalau reksadana ataupun yang lainnya aja masih ya 3% per tahun. Ini per hari atau bahkan per bulan atau per detik gitu kali ya. Suka-suka yang punya aplikasi dan para afiliator marketingnya ya, gerombolan penipu ini yang tentunya mereka ini adalah orang-orang yang cerdas. Jadi gue harap kalian jangan sampai kalah cerdas gitu ya, mau ditipu ya, seolah-olah kalian pengen cepet kaya ya, jalurnya lewat trading kayak gini. Terus juga dikasih sinyal gitu ya, sinyal di jam-jam tertentu ya, mirip banget sama Redford. Oke. Dan yang menariknya lagi di sini gue ada di grup Telegramnya untuk Essel Group, walaupun di sini pengikutnya cuma 300-an orang, 361 pelanggan. Tapi gue ngeliat di sini ada beberapa video mereka yang kalau kalian lihat nih ya, mengadakan pertemuan lagi dan lagi ya. Gue nggak tahu nih apa yang mereka bahas di dalam pertemuan itu. Apakah ngasih jurus jitu untuk open posisi, untuk ngasih tahu baca market, baca candlestick, atau cuma cara jitu untuk mengundang orang, menjerumuskan orang. Gue nggak tahu nih ya. Tapi terlihat mereka serius. Nih ya, bahkan foto-foto seperti ini ya. Ini sih ya gak jauh beda sama yang sebelum-sebelumnya tuh ya. Ya, kalau kalian lihat semangatnya gitu kan. Semangat sekali. Tapi ujungnya nanti kalau aplikasinya kabur, udah gak bisa diakses, semua teriak korban ya. Cakep banget ya. Terus kita lihat lagi nih juga nih beberapa fotonya. Ya, juga ya. Ini daerah Bekasi ya. Jadi memang mereka ini menyasar mungkin orang-orang yang tidak paham ya, dan juga mungkin daerah-daerah tertentu dan rentan umur, range umur yang mereka akhirnya juga tahu nih. Mungkin sekitaran umur misalkan kayak kalian udah menjelang pensiun atau masih muda yang gampang-gampang digoyahkan, dibilang ini kalian pasti untung, kalian gak bakal rugi ikut investasi ini. Kayak contoh waktu itu kasus mahasiswa IPB yang kena investasi bodong ya. Umur-umur segitu memang lagi goyah banget ya Iman, karena pengen cepet kaya, ngelihat teman kita udah beli iPhone 14 gitu kan, kita masih pakai
masih pakai handphone ini juga yang agak kentang gitu kan, mungkin gitu. Jadi kayak aduh nggak bisa gitu kan, jiwa-jiwa miskinnya ingin berontak. Dan ya seperti itulah. Dan juga mungkin itu ya faktor edukasi dan lingkungan yang mereka memang tidak tahu dengan sistem penipuan seperti ini. Gue harapkan kalian bisa lebih bijak lagi, lebih hati-hati lagi. Nggak ada di dunia ini yang ngasih investasi kalian langsung set kaya. Pertanyaannya gini, kenapa kalau ini bisa cepet kaya, kenapa nggak buat lu aja sendirian gitu kan? Kan udah pasti biasanya kalau kita kaya sendiri, kan seneng ya. Kan biasanya manusia egois gitu kan, kayak saya pengen kaya sendiri gitu kan. Saya nggak mau ngasih tahu orang lain gitu kan. Ya harusnya dia makan sendiri dong. Tapi kenapa dia mau ngajak kita untuk dalam investasinya? Yang dibilang keuntungannya terus menerus, tapi aneh kan. Contoh Gojek aja nih. Dulu Gojek misalkan untuk drivernya aja cuma 50 gitu kan, 50 driver. Keuntungan mereka pasti besar. Jika dibandingkan dengan sekarang, misalkan ya, sekarang udah 10.000 mungkin driver, otomatis kan orderannya semakin berkurang. Nah, prinsip investasi juga gitu. Semakin banyak orang yang ikut investasinya, harusnya keuntungannya harus dibagi sama beberapa orang ini. Ya kalau emang real benar-benar bisa menghasilkan gitu ya, ya lu makan aja sendiri, nggak usah ngajak-ngajak gitu kan. Tapi kalau ngajak-ngajak, ada apa nih? Lu pengen duit gue ya gitu ya. Terus ya foto-fotonya ini aja sih ya, tapi cukup di Lampung, ada Solo. Tapi gue yakin sih ini hanya segelintir orang, terus kayak bawa spanduk gitu ya, ayo foto cepret gitu kan, ayo bawa spanduk ya, ajak itu ya, cepret foto jadi gitu ya. Menurut gue seperti itu aja. Terus bahkan pas gue cari di ini ya, di YouTube ya, SL Group nih, gue cari di YouTube nih ya, ada beberapa video. Salah satunya ada kemarin gue lihat itu bapak-bapak yang ya mereka, nah ini dia nih ya, dia ngasih testimoni tentang SL Group yang katanya wow ya, dia sampai penarikan 3 kali dan deposit lagi gitu ya. Ya semoga aja bapaknya nggak pura-pura jadi korban nanti kalau udah websitenya menghilang ya. Jadi gue harapkan kalian bisa lebih hati-hati lagi. Terus di sini gue juga pengen bacain komentarnya beberapa orang yang menurut gue wajib dibaca. Contoh nih ya, dari Zakia Zahwa. Nih dia bilang, oke, saya anggota SL Group aman dan nyaman. Saldo awal bisa diambil kapanpun dan dimanapun. Ini yang ngomong kan dia ya. Jangan-jangan dia ya afiliatornya gitu kan. Aman dan nyaman. Aman itu lu bisa cross checknya apa? Validasinya apa? Ya, bisa bilang aman. Udah punya izin, ya. Kantornya di mana? Nyaman itu apa? Lu kayak tidur di kasur nyaman gitu. Maksudnya trading kok nyaman? Trading itu resiko tinggi, nggak ada, itu pasti jantung was-was. Oh iya, karena mereka dikasih sinyal yang pasti auto profit ya. Itu udah jelas ya, tipu-tipu aja ya. Tuh, komentarnya mulai banyak ya di sini. Dapatkan Anda, oh pokoknya gitulah, ada yang ya macam-macam lah. Tapi menurut gue nih salah satu komplotan ya si Zakia ini. Terus ya ada beberapa, walaupun gak terlalu ini ya, banyak komentar yang menyimpang gitu ya. Bahkan juga ada yang bilang kasihan orang awam yang tidak paham Ponzi jadi korban ya. Itu yang sangat-sangat disayangkan sekali ya. Tapi gue harap sih semoga jadi korban itu jangan di kemudian hari jadi pemain Ponzi. Ya ketika kalian jadi korban, ya udah. Ya kayak mulai hati-hati lagi, mulai bijaksana lagi. Jangan udah jadi korban, terus nyari korban berikutnya gitu. Karena sifatnya yang egois dan ingin balas dendam gitu ya. Ya, jadi gue harap kalian bisa lebih hati-hati lagi tentang SL Group ini yang udah nyantumin apa nih? Perizinan berusaha berbasis resiko. Pengembangan teknologi blockchain. Namanya apa? Namanya PT SL Group Indonesia. Ada di Menteng.
Menteng Jakarta Pusat. Ada gedungnya, aktivitasnya. Kita lihat ya. Ini sih sebenarnya gampang ya. Yang jadi permasalahannya kalau gue nih termasuk orang yang sedikit tahu lah tentang OSS. Ya, kalian mau ngurus perizinan apapun sekarang udah lewat satu pintu, one gate gitu ya, lewat OSS ini. Kalian bisa langsung cerna yang tadi gue bilang, trading itu resiko tinggi. Tapi kenapa klasifikasi resikonya di sini menengah rendah? Dari sini aja kan sebenarnya sudah tidak nyambung ya. Aktivitas yang mereka lakukan, ini pengembangan teknologi blockchain dengan trading itu, ya. Itu sudah menurut gua nggak nyambung, ya. Terus maksudnya di sini lembaga pengawasnya adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Yang harusnya di sini ya di Kementerian Perdagangan atau di sini Bapepti ya, bukan Kominfo. Ya kalau di sini mah dia cuma ngasih tahu aplikasinya begini, ini aplikasinya, tapi sistem di dalamnya jual belinya nggak di obrak-abrik. Ya padahal di situ udah makin jelas skema ponzinya. Nah mereka ini pintar ya ngasih seperti ini biar meyakinkan untuk orang awam. Oh udah ada nih legalitasnya, udah resmi. Tapi buat orang yang tahu pasti cengir-cengir sendiri. Ya gue harap kalian bisa terhindar dari penipuan apapun. Ya, model trading seperti ini ya, trading Ponzi ya. Lebih hati-hati lagi kalau kalian mau trading, disarankan ya cari yang sudah diawasi oleh Bapepti. Ya banyak tuh ya. Ntar gue kalau nyebutin ntar dikira gue di endorse lagi. Ntar promosi. Pengen sih gue dipromosiin gitu ya sama si Indo gitu kan, sama toko gitu kan. Pengen nih. Tapi ya kalian bisa cari sendiri atau nanti kalau ada yang nanya gue tulis di kolom komentar ya. Yang jelas trading itu resiko tinggi ya. Menurut gue investasi terbaik adalah investasi yang kalian buat sendiri, kalian kelola sendiri, dan kalian manajemen itu sendiri. Ya contoh kalian buka toko, buka kos-kosan, itu investasi. Kalian kelola sendiri, kalian bikin sendiri, kalian raih untungnya sendiri tanpa harus dibagi kepada orang-orang lain. Jadi kecuali kalian bayar pajak dan ya uang-uang sampingan dan samping kiri ketua RT. Itu sih ya. Begitu aja ya, sekali lagi lebih hati-hati lagi dan sampai ketemu lagi di video pembahasan berikutnya. Bye bye.